Rewang ngobrol, rewang ngobrol, rewang ngobrol, rewang ngobrol. Rewang ngobrol. Rewang ngobrol. Oke. Sepertinya saya sekarang lagi ngebajak salah satu podcast terbesar kayaknya di Palembang nih. Waduh. Oke, selamat datang buat Mall dan Matt. Oke. Agak canggung ya. Oke, gimana kabarnya kalian berdua? Ya asik. Tiba-tiba Langsung nanya kabar. Mencak yang di luar itu kan YouTube luar kan dibajak-bajak dulu, setting-setting kan. Setting dulu ya. Bagus tak bridging aku tadi. Keren nian sih. Baca jadi ini apa jingle Mat untuk jingle ya. Keren yang beatboxnya tadi. Keren sih itu ya. Beres dah itu kira-kira. Oke, basa-basi kamu di sini. Keren sih tapi kau tinggi. Terima kasih. Waduh. Balik lagi di Rewang Ngobrol. Aku siapa? Amat. Lalamun. Aku mau lalamun yang kami ninggi sebenarnya. Oh iya, berapa puluh tahun Cak? Cak 30 lah. 30 tahun. Umur baru 20-an ya. Caknya kamu tuh lalamu udah ketemu lah 10 tahun sebelum Masehi Cak. Berapa tahun lah itu aman. Kali ini kita kedatangan oleh apa? Beatboxer, apa influencer? Tukang bakso. Ado Anggi. Bebe. Anggi, iya kenapa nih? Apa yang mau ditanyakan ini? Apa yang nak tanya ke? Siapa sih sebenarnya Anggi nih? Oke, Anggi adalah seorang manusia yang tinggal di Talang Kelapa. Talang Kelapa. Lemak nih agak cak mano deh denger Talang Kelapa. Lebih ke cak dosun bacanya kamu tuh yang mikir ke Talang Kelapa. Kira talangi dulu kan. Tapi kau dikenal ini nih, kayak apa ya? Beatbox itu apa brandingan kau atau apa? Kalau di luar nih. Sebenarnya kalau untuk umum. Caknya agak tak sengaja memang sebenarnya ya. Iya. Ngapo akhirnya dikenal budak-budak yang lain tuh kalau sebutan untuk pelaku itu musisinya saya tuh sebagai beatboxer. Nama seninya beatbox dan nama orangnya beatboxer. Karena memang awalnya dari ya belajar beatbox dan akhirnya menjadi hobi. Dari hobi itu akhirnya orang-orang melihat dari beberapa karena ikut komunitas sama itu juga mungkin beberapa kali tampil. Dan akhirnya uang tuh langsung manggil tuh, "Oi, Anggi beatbox." Wah. Oh, memang gara-gara itulah ya. Iya, gara-gara uang tuh nyingok, aku tuh galak beatbox. Sebenarnya ada kata baca lain memang. Kebetulan baik berarti. Kebetulan baik itu tadi. Woi, unggulnya jadi kan semenjak pacak beatbox jadi kesannya wah dipandang uang. Enggak tahu pikiran aku itu. Iya. Nah, kalau ditarik mundur dulu, nggih. Beatboxer di Palembang ini mulainya dari kapan sih? Untuk aku pribadi kan aku belum tahu nih aneh. Iya. Kalau beatbox ini berkembangnya kalau secara tahunnya tuh persisnya enggak tahu ya. Persis tahunnya tuh enggak tahu, tapi kalau diperkira kecaknya memang sejak 2005 tuh sebenarnya sudah ada pelakunya. Sudah ada. Lumayan lama berarti. Lumayan lama. Cuman 2005. Kalau 2005 itu tuh belum ada kayaknya komunitas atau kelompok-kelompok tertentu yang memang bergabung dan bikin komunitas beatbox. Barulah di tahun 2008 2009 ada komunitas besar lah ya mungkin di Indonesia juga termasuk besar. Namanya Palembang Beatbox Asosiasi. Disingkat PBA. Nah, itu komunitas beatbox pertama yang secara luas uang tuh tahu.
Secara luas itu Yo, ya. secara luas wong tuh tahu. Yang verified lah ya. Verified. Centang biru ya. Centang biru. Sama centang hijau WA. Aduh. Secara udah langsung berarti sudah lama. Berarti Big Box nih di Palembang ya. Ya, kalau perkembangan beatbox tuh cukup lama lah, apalagi untuk komunitas ya sudah ada sejak 2008 lah, 2008 kurang lebih. Itu tadi PBA. Kalau sekarang PBA ada katik lagi lah bertransformasi lah ya, lah ganti. Yo, uang pun lah banyak yang berganti, lah tidak lagi dan ada generasi yang dulunya junior di PBA, sekarang ada beberapa yang masih akhirnya nenggak ke yang baru namanya Palembang Beatbox Family. Kalau dulu tuh banyak komunitasnya, ada mungkin PBL tuh terbesar. Nah, di lain-lain tuh ada lain. Nah, kalau sekarang caknya yang cuma ada komunitas yang verified lah ya, yang terdata di pusat juga ya. Yang istilahnya valid lah ya, cuma Palembang Beatbox Family sekarang. PBF. Sekarang udah katik lagi yang kontroversial ya. Katik lagi kubu-kubuan tuh ya. Katik lagi. Jadi Sikok Galo sekarang. Jadi Sikok Galo. Sikok Namo lah, Sikok Wadah. Sikok Wadah. Jadi untuk yang lain mungkin kalau ada juga tidak resmi. Tapi ilegal. Tapi tidak baca ini juga sih kalau menurut aku yang uang-uang yang ilegal tadi ya masih dihargai, tetap respect lah sama itu ya. Masih respect kami. Itu kan balik lagi pilihan mereka. Iya. Nah, itu komunitas ataupun nak bikin solo. Aku juga dulu dewean ndak ikut komunitas. Tapi aku berpikir caknya aku butuh komunitas untuk berkembang. Iya, butuh wadah situ. tadi. Butuh wadah tadi. Kita nak hebat otomatis ada di lingkaran uang-uang yang hebat juga. Iya, apalagi aku dulu tuh nyingok Palembang Beatbox nih cukup berprestasi lah untuk skala nasional. Jadi aku jingok, wah keren caknya aku. Awalnya keren dulu, belum mikir nak aku berkembang belum. Masih mikir aku nak keren cak dia. Setidaknya kalau bahasa sekarang nih pansos lah sama budak itu. Budak itu terkenal. Pacak lah pansos sedikit. Tidakin mesak kenamu gitu. Biar nge-branding diri kita dewe. Bener, nge-branding diri kita dewe awalnya. Tapi kesini caknya belum mikir nak berkembang, tahu-tahu berkembang dewe. Nah dari situ mungkin kawan-kawan yang di luar sana yang tergantung pilihan ya masing-masing ya. Tapi bagi aku dewe secara pribadi enak berkomunitas atau berkumpul lah sama rombongan budak yang satu hobi lah. Ngulik bareng, mungkin ada son-son baru. Memang media banyak ya untuk ngelihat nih. YouTube bisa kalau pikiran budak sekarang nih kan. Tapi aku ngerasa caknya ada yang beda memang. Dari yang kita tidak secara langsung sama langsung ketemu. Iya, beda. Lainnya. Apalagi terlatih gitu secara mental. Kalau cuman mungkin dewe-dewe kalau mental caknya untuk misal pada saat kita misalnya latihan, persiapan battle ya. Persiapan battle tuh kan banyak. Kita pinter, bagus main teknik bisa. Kita belajar ini bisa. Nah, pada saat ke battle-nya nian, apa yang diuji? Mental kita diuji. Iya sih, benar itu. Nah, hilang gak lo di kepala tuh. Karena mental kita udah biasa. Nggak usah itu berkumpul sama kawan-kawan, kita katik mental. Jadi mental. Iya, aku itu yang kurasa ke pertama kali. Aku pede dulu masuk komunitas. Ya aku bisa ngalahi budak ini. Bisa ngimbangi budak ini. Setelah datang banyak nih yang kurangnya. Mulut tuh cak susah nih masalah gue bergerak pecak kaku. Karena mulut pecaknya aku tuh. Karena baru tadi juga kan. Iya, baru tadi. Nah, dari kita kalau berkumpul sama budak dan akhirnya kita tuh dapat panggung. Iya sih. Link juga sih itu. Link juga. Akhirnya kita tuh terbiasa, mental kita terasa. Iya, benar. Jadi yang keluar dari kita tuh pede be gitu. Iya, pede. Bergerak pede, mulut kita udah keram-keram lagi bejayo. Lebih keluas bejayo. Dikit be pacak berbunyi. Nah, berbunyi. Apa? Nah, ayo baca. Sambil ngomong be bisa aku. Apa kabar kau, Bu? Nah. Keren sih itu, Keren. Itu bakat sih itu. Ngapu kau. Nah, kan bisa kan sambil ngomong. Karena itulah tadi oleh lah PD, balik-balik PD itu bikin kita luas, santai, enjoy. Iya sih itu. Pengalaman juga sih itu yang membuat kita PD itu juga. Nah, jadi kurang lebih kau tuh sudah di dunia perbigbokan ini nih sudah berapa lama kira-kira? Kalau berapa lama caknya ini? Kalau dihitung dari aku belajar DW Iya. 2011 akhir itulah belajar sebenarnya. Tapi kalau nyingok beatbox sudah lama sebenarnya. Aku pernah lihat balik di TV Billy Beatbox
pada saat apa ya? Kalau acara Gongsu kalau nggak salah. Oh, Billy itu yang di hitam putih itu. Iya, bukan? hitam putih itu salah satu legend lah ya, Ah. legend di Indonesia lah. Pionir-pionir Indo Beatbox kalau kami itu, Indonesian Beatbox. Nah, aku juga pertama kali itu, tapi belum ada ketertarikan lah. Cuman salut be, kok bisa cak itu Cuman ngomong keren lah. Keren itulah tadi. Cuman batas keren be. Cuman kayak apa tertariknya belum. Nah, tertariknya tuh pas era-era Bondan Prakoso NP2 Black ngeluarkan lagu. Iya, Kan pernah 2000 berapa ya? Kalau ya 2011 lah ya. 2011 dia booming ya sudahlah. Nah, dari situ ngulik lah lagu Bondan Prakoso NP2 Black tuh. Ternyata ada beatboxnya. Nah, dari situ aku tertarik. Puja aku keren pacak ngiringi si Bondan yang make bass. Dia. Nah, si Tito itu yang rappernya tuh ngebeatbox. Walaupun kalau sekarang beatboxnya tuh biasa bae. Beatbox dia tuh kalau ngomong kalau sekarang ini old school. Tipis-tipis beatboxnya, tapi dari tipis itulah yang jadi keren menurut aku. Jadi pengganti drum lah pada saat itu nganti ke drum dan bisa ngiringi. Wah, keren. Nah, dari situ belajar lah. Kujingo ada kawan-kawan kan yang walaupun tidak bisa lah, kami tuh tidak bisa kalau sebenarnya. Lebih wah, itu bela seneng nih kan. Wah, gila pacak berirama kami. Nah, dari situ akhirnya nyingok Tito, keren. Dari situ mulai ngulik-ngulik. Nah, lagi itu zaman 2011 ini masih ke warnet. Iya. Jadi budak warnet Jadi budak warnet nian. Uang main game buka Facebook lain-lain. Aku nyari tutorial. Belajar di warnet. Situ ya. Dulu tuh sinyal kan belum kuat tapi kita belum ngeluh karena belum ngerasa ada sinyal yang lebih kuat. Jadi biasa be. Jadi dengan sabarnya mungkin sehari itu cuma sikok video. Mana di download. Iya. Pernah sih sikok video cuma di download. Wow, dijingoi terus. Nah, dulu tuh tahu Indra Ajis tak? Indra Ajis yang pelatih vokal Indonesia Idol, kalau sekarang pelatih vokal yang galak sering lihat. Nah, itu dulu tuh Tawong kan pelatih vokal. Dia tuh juga dulu tuh awal-awal pionir beatbox, walaupun beatboxnya tipis-tipis. Uji wong tuh BTK bae. Nah, dari situlah nyingok tutorial. Oh, bisa. Awalnya cuma cak ini beatbox tuh dulu. Nah, dasarnya itu yang diomong ke generasi old school. Kalau sekarang kan berubah, kayaknya tuh lah istilahnya lah berkembang lah ya. Nah, dari situ nyingok. Ngeraso kan hebat dewek kan. Nyingok, ada komunitas di Palembang nih. Pertama pernah nyingok ikut nimbrung nyingok dah asik. Dah asik tuh. Langsung idealis. Idealis. Aku bisa aja aku bisa ngalah ke kamu galo-galo aja aku pikiran aku Karena aku nyingok balik lagi cuma sepintas, cuma duduk sebentar karena mereka lagi itu kan belum terstrukturnya. Jadi sudahlah aja aku buka tutorial lewek bere aja Itulah kau nyari Bondan tadi. Sudahlah. Iya. nyambung. Secara dalam nyambung berarti. Nyambung Enggak kita setel ini Tidak diatur. Nah, itu tadi. Dari situlah awal pertama kali kau kepikiran lah pengen beatbox tadi Iya, dari terinspirasi dari sebenarnya terinspirasi dari Tito Gomez. Petu Black, Tito Gomez karena dia yang bisa beatbox. Bisa ngiringi uang penyanyi sama bass. Menurut aku keren di awal-awal. Akhirnya berkembang ini banyak lagi yang akhirnya bikin aku tertarik. Sikok lagi. Tidak munafik dulu tuh pernah ada kawan di sekolah baca beatbox. Iya dulu tuh kan disuruh kalau ada acara-acara iya. Apa namanya itu event apa? Iya, apa pensi sekolah lah pensi sekolah lah. Dia sebenarnya kalau dulu tuh memang agak heran karena referensi wong nyingok beatbox tuh dikit. Jadi wong ado bisa langsung heboh. Betino banyak berteriak. Berteriaknya tuh kagum itu Dia kurai biasa Karena ada kelebihan tadi itu. Karena ada kelebihan itu yang menunjang diri dia tadi. Nah, itu inspirasi terbesar juga sebenarnya awal-awal. Iya sih. Karena di zaman sekolah sih itu. Zaman sekolah, jago keren caknya. Sidaknya kita pas-pasan dikit pacak narik perhatian cewek. Itu pikiran aku dulu tuh. Akhirnya belajar. Dewek dulu. Akhirnya ngerasa udah berkembang, stuck di sinilah. Akhirnya ikut komunitas. Dari komunitas itu aku banyak
Jujur Belajar, ya? banyak belajar. Banyak kenalan, banyak link, bisa tampil. Yo kalau kita bukan di komunitas, aduh canggung aku rasanya kalau aku tampil mah itu. Iya sih, iya Takut jadi benar-benar. jingok budak ini. Nah, itu Balik-balik pikiran, lagi ke mental tadi juga. mental. Iya sih. Itu sih yang aku ngerasa. Nah, kalau ngomongin sekolah, kau nih angkatan berapa? Aku tuh pengen nanya gimana, karena aku sama Anggi ini termasuk baru nih yang kenal ya. Iya, Aku udah baru hari ini lah, Mul. Iya, baru ketemu. Baru iya. Ngobrol di situ tadi. Iya, kamu itu ya. Karena dua kali sih ketemu dengan Anggi tuh. Pas si Eja podcast terus kan. Iya, benar. Nah, angkatan berapa? Aku tuh pengen dari, soalnya aku takut itu manggil Anggi segala macam, Anggi takutnya lebih ini kan, karena tidak baca dipungkiri, ada yang pengen dihormati, ada yang pengen dihargoi lah itu. Ya, panggil Baginda be bisa. Baginda Anggi. Baginda Anggi. SMA mana kok kemarin? Aku tuh dulu sekarang SMA-nya lagi Gentinamo. Gentinamo. Dulu SMA Muhammadiyah 7. Sekarang lagi Gentinamo SMA Aisyah 1. Muhammadiyah Di 7 ini Aisyah ini ya. Dulu sekarang sebelah SMA Muhammadiyah 1. Iya, yang di ini Muhammadiyah Baliuda kan, Baliuda. yang di pojok itu galak ketawuran itu kan. Religius di situ. Dalamnya. Ngeklaim religius. Angkatan berapa kalau lulus? Kalau aku lulus nih sebenarnya 2000 tua. Kalau 2000 tahun berapa? 2012. 2012. Tidak tua-tuanya lah ya. SMP berarti 95 lah itu. kau ya. Kamu SMP. SMP kelas 2 itu. Iya. Kamu cak tua lah kamu. Emang sering sih diomongin itu. Masih budak kan. SMA itu ya belum kenal beatbox itu ya. Disitulah awalnya Di situ. aku tuh dulu 2012. Iya, 11 iya. ya aku tuh dulu bukan beatbox sebenarnya tertariknya. Apa awalnya? Lebih ke tadi selain inspirasi Bondan sama tadi biar enak menarik perhatian cewek psikok lagi. Sebenarnya lebih ke tidak sengaja juga. Karena aku dulu tuh masa SMA tuh zaman-zaman musik-musik keras. Iya sih. Tadi habis ngobrol juga. Iya, benar. Keras. Iya, musik-musik pop-punk itu kan. Pop-punk, metal. Iya. Ya dulu kan subgenre itu udah tahu aku tuh ya. Iya. Memang lebih ke taunya musik keras. Nah, zaman itu tuh kawan-kawan tuh belajar scream. Nyekrim. Nah, di situ kan aku dulu kan tampilannya agak cupu. Jadi biar agak wibu. Wibu. Jangan dong lagi senggung. Terus nah, di situ kan aku tuh pengen. Nah, dulu tuh kan di masa SMA juga aku tuh nge-branding aku nih biar gak cupu-cupunya banyak ku ikuti. Pencinta alam dulu yang keras-keras ya. Yang ujian wong seremnya budak ini. Budak pencinta alam. Walaupun tampilan aku caknya wong tuh ngomong cupu aku udah galak sama itu nah, dipandang wong tuh dicak diremeh itu nah. Melo ini, melo itulah. Terakhir belajar scream lah ya. Belajar scream. Nah, di antara kawan-kawan yang lain, caknya progres aku belajar scream ya aku duluan. Padahal dia duluan yang belajar. Dia duluan. Dia beheran kok bisa nggih? Ya wong dulu kan mikir, aku nak belajar scream nih nak minum darah merpati lah. Iya, suara babi yang cacak itu. Iya, banyak nih encaknya ritual. Aku tuh kacur itu. Rencana udah lompeng. Banyak nih. Aku nyoba di rumah. Uji aku. Dulu tuh kan yang aku tahu ya, scream tuh inhale exhale ya, keluar sama ke dalam. Nah, dulu tuh wong tuh ngagum yang keluar ya, yang berteriak keluar pokoknya. Nah, aku dulu tuh di masa itu tuh belajar ke dalam. Uji wong dulu tuh dalam tuh banci. Baca itu langsung hebat ya. Langsung biasa yang cek itu yang susah tuh scream keluar. Aku iyo itu nah. Nah, tapi di situ dari banyak belajar itu nah ketemu aku tuh akhirnya nyambung di beatbox. Ujiku kan beatbox kan suara ya. Tenggorokan main, bibir main istilahnya paru-paru sampai ke dada tuh main. Perut juga ya. Ginjal. Khusus 12 jari. Main kalau becahnya. Nah, dari situlah caknya nyambung beatbox di sama scream. Nah, karena ada efeknya kalau sekarang nih namanya inward bass. Inward bass itu bass ke dalam. Inward bass tuh bahasanya di beatbox. Kalau di scream tuh inhale ke dalam. Inhale ke dalam. Kalau contohnya misal boleh ada contoh? Iya, enggak apa-apa.
Nah ini nih sebenarnya kalau di beatbox tuh suara monster lah ya. Incak mana? Ladies and gentlemen. Oh iya isi. Nah, Iya. itu tuh aku tuh pernah ada kawan aku yang pegiat scream lah ya. Memang dia bukan budak panggung tapi dia ngulik-ngulik scream. Dia bingung. Kok pacak scream mah itu ku variasi ke pulau nambah bingung ya karena aku budak beatbox langsung karena menurut aku budak beatbox ini harusnya punya kelebihan untuk yang berhubungan sama suara ya. Balik lagi makin banyak kita ngulik sesuatu misalnya di scream tuh nyambung juga scream malah bisa divariasi ke dan teknik beatbox. Aku pernah nyubu cak tadi kan scream biasa yang ke dalam kan aku gabung ke dengan teknik beatbox. Itu kan sebenarnya kalau nah kawan aku bingung kok pacak itu cuma awal lah itu tapi itu aku dengar pertama kali di kuping aku cincak itu kerennya itu sumpah itu keren bersenian maksud aku oke jadilah terbang aku kalau betina lah di apa kayak nah itulah tadi menurut aku itulah tadi menurut aku ya balik lagi mungkin di skena lain juga ada kelebihan kalau juga. Nah kalau di beatbox ini bisa apalagi berhubungan sama suara nih bisa diuliknya. Terakhir aku nyoba impersonate yang niru lebih ke niru intonasi. Oh iya kau bikin kayak konten di IG kau. Apa sih IG kau? @anggiagustado 6. Blog ya. Follow. Agak wall to wall dengan dia. Disarankan yang wanita ya. Lanang-lanang dosa. Larilah. Bikin konten seru juga sih man. Aku kan follow-followan dengan dia. Pas aku juga ada konten yang mengedukasi juga kau kan kemarin ngomong. Ada beberapa yang mengikuti suara hewan yang caca itu nama aku. Tapi keren itu menurut. Daripada aku ngomong jorok ngomong binatang. Iya. Lebih baik aku niru suara binatang ini ya. Tapi tidak apa-apa sih ngomong jorok, jangan ngomong politik. Harus. Agama? Tapi susah nih sekarang di zaman sekarang sih. Susah. Bahasa apa kayak apa Aku kadang-kadang misalnya podcast ini ada yang ngebahas agama segala macam yang itu agak ngeri jadi ku cut itu takutnya agak uang di cutnya dimasuk di mana kan walaupun kita bukan siapa-siapa kaget takutnya ada beberapa uang yang tidak seneng dengan kita mungkin secara tidak sengaja tersinggung itu takutnya itu lebih hati-hati bela ya lebih hati-hati yang gilo mabok sama agama tuh waduh adalah sudah yang lain nggak pecah ngeluh ini misalnya aku lah deg-degan sini aja aku dia ngomong tadi tidak galak bahasa agama politik ya parahnya ke situ. Nah ngapa sekarang kan banyak nih di platform di mana kan nah maksud aku ada beberapa yang aku jingok di masuk FYP aku di TikTok nah ngapa kau tidak bikin di situ lebih kedak laku saja di TikTok. Tidak sih laku itu. Aku tuh aku pernah sebenarnya 2 bulan terakhir ini aku nih riset lah bahasa ilmiahnya tuh riset lah riset cuman sih TikTok nih jujur aku algoritmanya bingung memang. Jadi aku pernah nyoba bikin 2 TikTok baru. Siko video serius, menurut aku serius. Siko video masing-masing. Ini katek followers galau. Yang serius ini aku pakai FYP hashtag FYP dan lain-lain banyak lah ya. Nah sedangkan yang ini aku pakai nih basing-basing bolo. Ku jingok, ku post. Nah yang basing-basing kate ini ada yang nonton. Nah yang serius ini seminggu aja aku kosong aja. Aku sengaja ku up ke di Instagram promosi lain. Aku tuh nak nyoba dulu itulah tadi. Pengen tahu algoritma tadi juga kan. Ngeriset dulu lah. Tapi kalau menurut aku di TikTok tuh lengkap sih kalau sekarang Tapi kalau saran aku ke kau sih lebih baik juga ada di platform itu maksud aku. Ada memang, ada di TikTok. Aku sudah ada bikin akun sebenarnya di TikTok. Cuman belum ku expose karena aku tuh jujur ya kalau bukan pede karena aku ada istilahnya basis yang banyak. Karena aku udah di sekolah otomatis aku pasti aku jingok real bagus nih tapi Aku
di luar beatbox aku ngajar Iya. di sekolah. Jadi otomatis kalau siswa yang berkomen pasti bagus tuh lah. Nggak mungkin bacain jelek. Lebih ke bahaya dia di sekolah. Berpengaruh dengan Tapi nilai. Tapi kan kalau menurut aku kalau di IG kan itu kan beberapa followers kau bay Iya. yang nonton kan. Tidak kate namanya FYP an. Benar. Mungkin ada sih di explore ya galak Iya. muncul ya. Nah, kalau di TikTok tuh kan hampir seluruh dunia gitu. Bener. Nah, aku jingok tuh kemarin tuh ada yang memang kayak mengedukasi beatbox dari segi yang BTK yang uji kau tadi. tutorial lah Nah, ya. itu tutorial lah ya. itu. Nah, kurangnya menurut aku di beatbox ya. Kurangnya di TikToknya tuh yang komedi yang cak uji kau tadi Iya, Gi. oke. Apa suara yang cak-cak di konten itu Gi, serius aku. Aku tuh itu enggak tahu ya. Lebih memang- mendukungnya aku serius. Tuh posting juga sebenarnya di TikTok aku tuh ya. Cuman belum kepancing dengan aku promosi itu. Balik lagi karena TikTok nih random nih ya menurut aku. Iya, random. Random nih. Kadang-kadang kita posting ini ada yang nonton, kadang-kadang enggak kate make hashtag enggak kate, enggak make hashtag. Tapi ujinya ada jam-jamnya untuk FYP. Mungkin Caknya harus riset lagi lah, Iya, belajar. sekitar jam 8 tuh. itu. Iya, itulah yang aku tetap nyoba misalnya posting apa memang enggak boleh posting di Instagram juga posting sama ya datang. Mungkin TikTok tuh mantau. Udah ini posting di Instagram dulu Jinyo. Aku udah tahu juga ya. Tapi aku memang tertarik sekarang di TikTok. Dulu kan mikirnya TikTok tuh Ya joget-joget pikiran aku ya. itu. Tapi setelah aku jingok-jingok banyak sih Tapi yang tentang edukasi segala macam. Itulah banyak. Instagram sekarang ada fitur list itu lah. Mungkin lebih kena ngancur ke TikTok ya. Nah, ini aneh. Galak tersaingi. Baca awang pocok itu. Iya, baca lawang bocor deh. Sekarang kegiatannya apa Minggi? Selain apa namanya di beatbox ini? Yo, aku tadi aku tuh ada kalau begawi nian ya. Iya. Uji wong tua lah ya. Begawi nian. Begawi kau tuh apa? Begawinian. Kalau aku ngomong beatboxer atau yang lain-lain ya, begawi yang freelance tuh mungkin anggap bukan begawi itu. Iya, stigmanya beda sih. Stigmanya. Iya, udah baca nyala ke juga. Iya. Itu kan tanggap banyak itu yang ngomong yang dulu ya, apalagi orang tua kita yang tidak tahu industri baru yang sekarang ya. Kalau sekarang kan begawi itu banyak sebenarnya. Banyak di Bano bisa men. Di luar pegawai. Iya bisa. Pokoknya intinya luas lah begawi itu ya. Luas. Nah, kalau begawi aku nian bagi wong tua aku ngajar di SMK. Guru ya. Guru Ustad. Ya bener sih bahasa Arabnya. Iya. Aku guru di sekolah swasta SMK di Palembang Coret. Ujung-ujung lah di depan pagarnya Banyuasin, dalam Palembang. Nah, bingung enggak kamu ya? Susah bikin KTP. Susah bikin KTP di situ ya. Susah nian wong sano. Harus ada wong dalam minimal. Minimal ya. Kalau dari luar dari apa kayak ini kan beatbox. Apa sih arti? Aku sampai sekarang tuh beatbox. Beat tuh memang apa lagi ngebeat apa udah tahu aku. Iya. Banyak juga yang nanya. Iya. Sama cak awal-awal aku denger kata Facebook ya. Nah, muko buku apa dia? Facebook. Iya. Sebenarnya beatbox tuh enggak beda jauh cak itu tuh. Kalau kita belah kata-katanya tuh bingung juga sebenarnya. Kotak musik mungkin awalnya tuh itulah tadi. Memang ada namanya kotak musik. Kotak musik tuh dulu tuh ada yang budak generasi mungkin di bawah 60-an ya, ada alat DJ lah old school lah yang dulu tuh ketukan bunyi ketukan. Nah, sebenarnya kami ini nyebutnya seharusnya budak generasi sekarang ini bukan nyebutnya beatbox karena beatbox tuh alat. Alat beatbox. Kami ini disebutnya human beatbox. Mungkin karena kepanjangan dan susah juga ngomongnya human beatbox. Simple wong beatbox. Sebenarnya beatbox itu kotak musik yang ada di zaman dulu lah. Kalau tahu sekarang, kalau mungkin ada juga masih. Nah, itulah yang namanya beatbox. Kalau beatboxer uangnya bukan? Iya, sama kayak pelaku beatboxer ya. Bukan boxer soalnya. Beatboxer pelakunya lah. Iya, 310 lah. Skater. Di Lampung. Tapi kau pernah di zaman itu pernah kau? Di zaman-zamannya yang boxer yang pakai apa? Prosop ya itu apa namanya tas peti. Iya. Berhenti deh nyubo aku. Ya ada lah di zaman itu. Ada di zaman itu.
Yang memakai boxer itu harus dilihati kan. Lebih ke diambuk itu. Di beki dak celana kau pakai sleting. Woi, sama bercanda. Masuknya pakai plastik. Satu generasi gitu nih. Sama lah gitu. Cak itu ngerasuk ke. Alhamdulillah Sama, ya. ngerasuk ke zaman-zaman awal-awal Cak itu ngerasuk. Itu loh, aku termasuk jujur generasi yang beruntung sebenarnya. Iya. Ngerasuk ke era-era peralihan lah dulu zaman-zaman 97. nak politik lagi bisa 98 kamu tuh. Pokoknya aku termasuk menurut aku generasi aku mungkin yang 90-an tuh generasi yang beruntung. Ya kita ngerasuk ke media sosial di awal, nah itu nah. Ngerasuk ke aku jujur ngerasuk ke zamannya Friendster ya. Dan tahu kamu tahu Masih main. Nah, zaman-zaman Friendster, awal-awal Facebook. Yo Facebook. gitu tuh awalnya kenal itu nah. Iya. Tuh ngerasuk ke juga zaman sekarang dengan banyaknya media sosial dan lain-lain. Nah itu menurut aku kayaknya generasi yang beruntung lah. Beruntung nih. Kalau angkatan aku dengan nama nih salah satu wong yang mencoba loh. Dari SD paket 5 ujian nasional. Iya. Termasuk angkatan yang dicoba loh. SMP 20 paket. Iya. SMA CAT yang komputer. Pakai komputer. Bahan percobaan lah. Bahan percobaan. Iya. Angkatan 2016 nih. Iya. Jauh juga kamu 4 tahun sih. 4 tahun ya. Masih Lebih dekat lah ya. 95 kok ya. 94. 94. Cak. Berarti berapa? Beda 5 sama gitu ya. Beda 5 lah. Tapi kamu caknya lebih tua dari aku ya. Tapi kalau menurut kau aku manggil enggak Anggi ini. Iya ada masalah. Aku ada malah masalah. jujur aku seneng lah dipanggil cak itu. Daripada woi. Weh. Agak kepala itu. Agak gas pula manggil itu. Sebenarnya tergantung kawan yo aku tuh sebenarnya ya. Kalau nyingoknya cak kalian caknya tidak juga gitu loh. Ada beberapa budak yang cak genji ke gitu kan. Nah, lebih ke caknya personal wongnya ya. Oh, jingok dari personalnya juga. Iya, ya. aku enggak masalah dipanggil nak namo, nak panggil apa Udah terserah, balik-balik tergantung wongnya itu nah. Tergantung situasi juga dia manggil aku itu kado juga ngomong jorok ngomong depan wong tuaku depan pernah juga aku tak macam tapi aku ada cerita ya. Aku kan dulu mondok mondok tuh ada adik kelas yang namanya Kiki Terbit. Terbit itu nama bapaknya. Oh iya. Kiki itu nama anaknya. Jadi ada kawan itu nanyo. Kiki Terbit. Bapak kau lah datang loh begini. Padahal di situ ada bapak itu. Jadi sama. Jangan momen itu banyak nih. Jadi itu tuh, yo bapak yo Kiki Terbit yo noleh kan. Nah itu lah maksud aku tuh. Kayaknya harus menyesuaikan gitu. Iya sih. Dari situlah dia udah main lagi ke rumah yang Terbit. Lebih ke dalam aneh Tapi sekarang apa namanya di 2001 sekarang menurut kau perkembangan beatbox di Palembang tuh cak mana sih sekarang? Nah kalau perkembangan beatbox ya di Palembang ini aku nih jujur kalau sekarang aku pacak diomong ke senior lah ya di kawan-kawan ya, abang-abangan lah ya. Wong manggil bang. Nggak tahu bangsat. Nggak tahu dan matinya nambahi ya. Nambah SAT tadi tuh. Nah, kalau sekarang aku nih khawatir karena Palembang nih jujur bukan aku nak ninggi Palembang bukan karena awal-awal beatbox nih mungkin Palembang ini termasuk 3 kota besar lah ya yang awal kemunculan beatbox tuh ya bisa dikato ke kalau klasemen tuh papan atas lah. Karena dulu di tahun 2009 ada pionernya PBA. Itu battle pertama di Indonesia dengan istilahnya memang peserta terbatas karena memang pelaku lagi itu belum banyak. Dan si Aldi ini juara 1. Ya, yang dikalahkannya tuh bukan main-main. Kalau di zamannya ya, Jevin Julian tuh kalau sekarang nih kalau kalian tahu itu tuh DJ yang besar lah namanya. Sekarang nikah sama Rini Indonesia Idol. Nah itu tahu aku tahu. Nah dia tuh dulunya awalnya dari beatbox, akhirnya dari beatbox ngulik musik. Nah dari situlah, nah yang balik lagi yang tadi prestasi tadi, nah di final ngalah ke si Jepin. Ya pokoknya ngalah ke oncak. Dulu kan pendiri pentolan di Indo Beatbox tuh budak-budak Jakarta kalau lah ya, budak-budak situ lah. Nah jadi Dio secara ngejut ke ngalah ke wong itu. Ngalah ke si Jevin yang namu-namu besar lah yang bikin tutorial Nah dia juara 1. Nah namu Palembang akhirnya terangkat.
Nah dulu di grup Facebook banyak nih yang gabung di PBA tuh nggak tekeruan pokoknya. Nah wong nganggep wah gila pelaku beatbox Palembang ini tinggi. Nah sudah dari situ Palembang nih tiap tahun berprestasi. Dari mulai dulu kan Berkembang ya. berkembang battle online tuh. Untuk kita nih aku berani ngatur ke misalnya ada kompetisi dulu online 8 mungkin 8 besar tuh ada wong 4 ada wong 5 dari Palembang. Nah itu yang menurut aku dominasi juga ya. Kita keluar tuh wong tuh nyingok silau caknya nyingok tuh silau nih ya. Nyingok wah cak hebat nih Palembang tuh nah dipandang dulu. Makin kesini ya tadi berkembang ya. Terus ya ada cak dipungkiri regenerasi tuh ada. Cuman di luar pun regenerasinya caknya meningkat juga. Dari kita nih ada yang namanya Vasco dari Palembang nih sudah capek tingkatan top 4 Asia. Wah itu untuk apa luar biasa lah ya. Menurut aku Indonesia. Asia itu. Amun kabupaten nah iya. Terus datang lagi bercanda nih. Aku nahan kabupaten. Terus dari 4 Asia itu dikenal lah. Udah dikenal lah itulah tadi. Wah, prestasi Palembang luar biasa. Itu yang mungkin paling tinggi Palembang. Kalau Indonesia lah aku ngerasa untuk peringkat 1 lah berapa kali Indonesia nih. Aku ngerasa itulah tadi. Balik lagi tekanan juga untuk budak generasi sekarang. Apalagi aku sekarang yang mungkin dikasih kesempatan untuk ngatur budak-budak. Ya tanggung jawab ya. Oh, madai gitu loh, tidak bisa mempertahankan lah prestasi yang lama. Yo, situ be was-wasnya sekarang dengan adunya muncul lah di daerah-daerah lain yang mungkin kuat lah juga ya dianggap. Wah, itulah jadi tekanan sekarang. Tapi kalau untuk prestasi sekarang terbilang stabil lah, ada sih untuk mungkin untuk pelaku banyaknya cak dulu tidak. Yang dulu mungkin kita tuh memonopoli nih anda ya, sehingga klasemen tuh dari Palembang kalau nah, posisi-posisi. Kalau sekarang mungkin Siko duo itu nah. Caknya ada menurut aku ya. Maafkan kawan-kawannya. Menurut aku itulah tadi ada caknya gap yang jauh. Jadi sekarang aku udah tahu apa itu memang salahnya di sini apa memang udah tahu lah ya. Apa mungkin di luar juga yang asal sama. Dengan banyaknya perkembangan caknya itulah aku ngerasa regenerasi sekarang nih ada tapi pelakunya mungkin pelaku sekarang banyak ya di daerah lain. Kalau dulu kan dikit ya. Jadi kita lebih agak jumawa dikit, lebih agak sombong dikit ya. Karena balik lagi yang awal-awal Palembang ini mungkin beatboxnya berkembang juga pesat juga awal-awal. Kalau sekarang kan perkembangan beatbox luas juga di Indonesia. Jadi saingannya lebih banyak juga. Tapi sekarang ada yang bisa dikenal juga di Palembang. Tapi untuk banyaknya tidak sebanyak dulu. Nah, apa? Kau dulu apa aku dulu? Persamuan itu ya. Iya. Kau dulu. Nah, tadi kan ngomongi kayak di skena-skena ya. Kalau untuk di Palembang Dewe, perspektif kau tentang apa lebih ke beatbox dulu ya. Nah, dengan komunitas-komunitas lain ada kayak gap-gap juga ada sih. Nah, ini sebenarnya kami ini beatbox nih termasuk kalau dulu ya. Kalau dulu sebenarnya budayanya ya. Kalau di Amerika tuh hip hop. Hip hop itu tuh melahir ke banyak seni. Aku udah tahu asal mulanya ngapo banyak itu apa dari adu siko seni bergabung tidak tahu aku ya. Apa senianan ya? Senianan. Bisa jadi senianan ya. Senianan bikin komunitas kelompok itu. Iya, benar. Nah, dari yang itu tuh memang dari asalnya akarnya. Akar beatbox nih dari budaya hip hop. Tau lah hip hop ya, ada rap. Kalau dulu tuh b-boy, dance, pokoknya nyatu jadi siko kesatuan. Kalau di luar generasi dulu ya. Di Palembang pun sempat cak itu. Di Palembang juga hampir sama lah ya. Sama juga, awalnya apalagi pas awal-awal naik lah ya. Namanya rap, namanya hip hop bergabung. B-boy ya. Iya, pokoknya ada namanya Palembang Hip Hop Community dulu PHC. PHC ya. Iya dulu. Bukan ya. PHP ya. PHP. Coba rokok dulu, bentar. Lebih ke patah hati bisanya. Patah hati. Minum dulu bisanya. Iya, minum ke dulu. Ini kopi ya. Ini kopi. Bukan anggur. Iya. Tapi kok mabuk aku ya. ini kopi. Gimik terus. Mabuk. Tadi kan kalau
ngomong hampir sama lah ya. Nah, Makin kesini cak mana nah sekarang itulah perkembangannya. tadi ya. Balik lagi mungkin perkembangan tiap ini kan tadi kan sekarang ini berkembang caknya dewe-dewe. Karena aku juga udah jingok di luarnya. Apakah caknya di luar itu juga cak itu? Aku mikir caknya misa-misa. Tidak lagi cak sedulu mah itu. Nah, contoh di kami, Bay. Kami ngerasa bukan hip hop Bay kami. Ya dikenal sekarang ini kan hip hop nih ada yang nilai dari segi genre. Genre hip hop tuh yang contohnya apa aku contoh. Laju. Nah, ini genre. Ini Genre, ke genre bukan budayanya ya. Iya. Yang nah, itu tepuk tangan dulu juga. Nah, itu contoh genre hip hop. Nah, itu ya. Budak beatbox ini kan caknya di antara aku tidak tahu ya. Menurut aku di antara skena di hip hop yang caknya masih bisa bertahan dan kuat dan berkembang. Caknya beatbox. Jujur ini pandangan aku ya. Itu kan menurut kau kan? Menurut aku itu karena caknya dengan banyaknya media sekarang terus beatbox ini bisa ikut kemana baik. Iya benar. Nah, itu yang masuk segala ranah. Masuk galau ngiring ini bisa, genre apapun bisa dan akhirnya itu tadi berkembang masing-masing. Si mungkin rappernya juga cak itu. Terus kalau di Palembang caknya oleh yang lain mulai redup, yuk kami tetap cak ini. Nah, itulah tadi yang akhirnya bikin kami juga tidak bisa berkumpul lagi. Ya, balik lagi tiap orang kan ada masalah internal Iya, kita tidak tahu. benar. Nah, itulah kalau dulu bergabung galau. Tapi pengennya ke depannya. ada lagi yang namanya yang bener-bener jangan lupa ke sejarah lah. Nah, itu kita nih walaupun kalau secara genre beatbox bisa luas, tapi lahirnya di budaya hip hop. Nah, itulah tadi hip hop ada yang namanya rapper, yang itu nge-rap itu kan. Nah, ada yang namanya b-boy, yang salto-salto. Ada yang namanya dance, ada yang namanya macam-macam lah. Sebenarnya skate juga untuk masuk sebenarnya. Skate ya papan skate itu ya. Termasuk juga mural itu termasuk juga budaya-budaya hip hop setahu aku ya. Karena dulu bergabungnya cak itu. Tapi sekarang lebih ke balik lagi itulah tadi ada yang tetap berkembang, ada yang akhirnya redup lah ya. Iya sih. Nah, akhirnya bikin cuman siko dua komunitas di hip hop lah ini aku udah ngomong ke yang lain. Iya. Di hip hop dulu. Cuman aku pengen ke depannya. Pernah juga ada beberapa sebelum pandemi lah ya, ngerak ke tipis-tipis lah. Yang di hip hop tuh ada yang bangkit lagi lah dikit-dikit tipis-tipis awalnya. Pengen ada gerakan dulu. Jadi kan dari itu dulu, dari kecil dulu, dari hip hop ngeluas ke komunitas yang lain. Dari hip hopnya sudah banyak, kompak. Nah, keluas ke lain-lain juga. Nah, aku pengennya ke depan cak itu. Nah, kalau semisalnya ini aku kan ada beberapa dengan kawan juga ngebuat kayak pengen ngebuat lah suatu media untuk perkumpulan komunitas lah taruhlah dari band apapun itu. Kalau misalnya kau diajak nih untuk sekarang kan di masa pandemi kan susah panggung dimanapun. Rencana dekatnya ini pengennya ada live itu ada live untuk lokal lah itu kalau kau pengen di situ bersedia kayak kabar-kabaran lagi maksud aku. Galak nih anakku. Iya. Siapa tahu kan dari situ wong besar nyingok kita itu kan. Iya, kalau aku itu juga pengennya aku ya. Secara pribadi juga aku pengen cak itu. Akhirnya dari beberapa wong yang komunitas-komunitas lain itu termasuk program aku juga komunitas. Aku sekarang mungkin itu tadi kasih kepercayaan untuk ngelola beatbox sekarang. Beatbox Palembang. Jadi salah satu kalau bahasa resminya program kerja. Proker aku kita silaturahmi di antar skena kita, silaturahmi juga antar komunitas di hip hop. Di luar itu aku pengen malah yang komunitas yang jauh dari aku, dari beatbox misalnya komunitas literasi, explore lagi lah itu Kita tuh pengen Palembang nih maju dengan budak-budaknya yang kreatif. Nah, itu yang aku karena agak ngomong bukan agak kurang, lebih ke untuk wong yang berseni, yang seni di Palembang ini air seni ya, Bu.
Agak pribadi. Wong-wong yang apa, yang berkarya lah ya, Iya. berkarya masih agak kurang media lah di Palembang nih. Benar-benar. Karena ada beberapa kawan aku juga yang ada ngeluh mah itu. Padahal dia ada karya mah itu, Iya, nah, kurang diapresiasi di Palembang Benar-benar. ini. Mungkin ada oknum-oknum tertentu lah ya mah itu ya. Nah, kalau dari ini dewek, Nggi, kayak tadi kan punya proker segala macam untuk kedepannya itu ya. Nah, kalau dari beatbox ke hip hop ke R&B masuk juga gak sih? R&B itu sebenarnya kalau nak diakar ya ado galo sebenarnya nyambung teko hip hop pun, pelaku hip hop pun apa dulu tuh awalnya katanya budak-budak punk malah. Oh, Gitu. awalnya. Iyo, aku tuh juga baru terdengar. Ternyata kita nih saling berkaitan galo. Ujung-ujung. Nah itulah tadi. Kalau nak diomong keberkaitan mungkin di Sanu yang jauh dulu mungkin kuat terikatnya dulu tuh. Mungkin ada benang merahnya galo sih. Iya. Ngomongin masalah proker tadi ya. Nah, kamu misalnya beatbox itu setiap tahun tuh harus ada kayak ngebuat acara gak sih? Nah itu aku nih sekarang nih kalau dulu ya fokusnya beatbox nih acara-acara yang sifatnya battle, kompetisi. Kalau kompetisi jujur kalau Palembang ini sudah dari 2016 nih termasuk konsisten ngadu ke battle kompetisi acara yang battle ya, bertarung lah ya itu lah battle. Nah tapi aku akhirnya sekarang sadar percuma kalau cuma kuat di battle itu nah. Kuat di battle, kita punya prestasi. Tahu uji aku tadi. Kita berprestasi di luar. Di skena wong tuh tahu. Sedangkan wong secara luas tidak tahu. Dia nak top 4 Asia, nak dia prestasinya apa dari tingkat dunia, nasional. Wong awam tidak tahu. Yang tahu wong-wong di skena. Nah, dari sini aku sadar ternyata kita nih harus bergerak dua arah. Dua arah ini ke battle kompetisi tetap, manggung, entertain pun harus. Jadi kan dua arah. Jadi kita dikenal di skena, dikenal juga istilahnya di wong awam, wong yang nggak tahu di beatbox. Nah, aku pengen cak itu. Jadi kan wong tuh lebih ngapresiasi. Aduh, wong nyingok, oh beatbox Palembang nih. Aku nyingok di luar, aku nyingok di HP. Bagus sih. Keren Palembang dia kata apa-apanya. Sebenarnya budak tuh ada yang ngapresiasi sesuatu tuh karena dia lah tahu itu berprestasi salah satunya. Ada yang memang nyingok kalau itu bagus. Nah itulah aku nganggep caknya memang latar belakang jadi bikin kita pola pikir wong tuh, budak ini prestasi Asia. Mindsetnya tuh kan jadi, pas keren itu. Keren, ada nilai plusnya. Nah dari situ aku sadar caknya kita harus bergerak dua arah di sini. Kita dikenal di skena, kita dikenal secara entertain. Yo kita yang ngebawa ke di battle tuh cak mana pasti beda ya. Kalau di penyanyi mungkin kalian lagu-lagu jazz, lagu-lagu yang banyak apa yang patah-patah vibra tuh nah. Vibra. Itu secara untuk menikmati wong luas caknya ida ya. Nah itulah cak teknik di beatbox tuh cak itu. Nah budak-budak kompetisi tuh cak itu. Nah sedangkan yang simple, yang lagu easy listening lah ya. Nah, itu kan diterima banyak. Nah itulah tadi kalau di analogi ke di beatbox tuh itulah entertain. Kita main simple, yang penting wong tuh nikmati. Lah itu besekila tidak, tahunya penonton tuh menikmati. Iya. Nah, situ yang aku sekarang pribadi juga belajar. Beda ke antara di skena sama di entertain. Nah, itu yang program kerja juga. Tapi misalnya ini kan banyak wong awam ini kita ngomongin masalah wong awam, banyak yang nggak tahu tentang beatbox ibaratnya. Iya, benar. Jadi sosialisasi kamu ke wong awam itu ngenali beatbox itu cak mana? Nah, itulah tadi kalau aku dewe itu dimulai dari diri dewek dulu ya. Baru di kelompok. Nah, dari aku dewek ya balik lagi sekarang nih media nih banyak untuk promosi itu nah. Mungkin yang kita sering pakai ya Instagram. Kalau aku pribadi aku sekarang seneng dibanding media sosial yang lain Instagram ya. Nah, aku mempromosi ke beatbox dengan cara aku balik lagi dengan cara aku. Aku pengen masuk mungkin mau tahu, mungkin nengok beberapa konten aku yang memang aku tuh pengen lebih deket dengan wong itu nah. Ternyata beatbox tuh bisa cak ini ya. Bukan sekedar bunyi, mungkin nilai-nilai bisa masuk. Mungkin secara komedi mungkin bisa masuk. Nah, aku itu memperkenal ke wong itu nah, biar deket sama wong. Kan segala hal yang diterima tuh itu tuh karena deket, beda sih karena wong tuh udah asing. Nah, aku tuh pengen cak itu sekarang. Nah, dimulai dari di diri dewe.
baru aku terapkan di komunitas. Di komunitas mungkin itulah tadi ada kegiatan, misalnya kami kan ada di branding salah satu rokok lah ya. Misalnya ada acara saya ini. Siapa tahu ada juga lengket sini. Itulah maksud aku tuh Iya. dalam arti. Siapa tahu kan, kita tidak tahu kan. Iya, kita udah tahu Iya. bener juga sebenarnya itulah tadi. Tapi aku jarum nian. Diomong ke bejanya. 76 nian pokoknya. 76 bejanya. Tutup. Itulah tadi. Nah, itu tadi kan balik lagi ke entertain tadi, Cak, itulah. Iya, Aku pengen sekarang nih membagi itu. Jadi nyesuai ke dari nyosialisasi lah tadi kan bahasanya, dari diri dewe ke komunitas itulah tadi kita berkumpul di mana. Iya. Aku kolar kilir tempat uang tuh balik lagi cari perhatian yang punya tempat. Iya. Oh, budak komunitas ini nih ke tempat aku. Iya sih. Iya, balik lagi awalnya udah kenal dari kami ngetek. Oh, dia tuh jingok kan, pastinya jingok Iya. IG. Iya. Oh, IG apa ini? Komunitas kan. Komunitas. Yo, pasti udah tuh mikir, oh ini bisnis. Langsung sih itu. Nah, di situ strategi kami keliling. Nah, dari situ itu sosialisasi juga termasuk mungkin uang tuh ada yang ngerisi. Pernah kami di suatu kafe yang ada di Palembang beatbox, memang enggak pacak nyalah ke subjektif selera uang Kami beatbox, mau dikasih kesempatan beatbox. Kalau 3 jam, kalau 4 jam ngisi itu itu jadi pelajaran juga akhirnya tup selesai. Alhamdulillah selesai. Terdengar itu di kuping aku. Ya Allah, uja aku. Alang kejahatnya nih beatbox itu pecahnya. Apa udah tunggu balik dulu apa kan baru nak diomongin. Nak diomong gitu. Terdengar pula aku besar. Oh, gila besar nih yang alhamdulillah selesai katanya. Aku lah seneng. Oh, ternyata itulah tadi pandangan uang selera uang juga. Dari situ, nah itu kan paling tidak dia kenal beatbox itu Cak Wano ini walaupun enggak tahu citranya jelek lah juga. Mungkin dia lagi sama cewek deh nak ngobrol Iya. Dalam pikiran aku salah tempat kau tuh Harusnya dia milih yang tempat yang lebih mantep mantep Cak, tujuan kopi iya sih kita lagi masuk terus. Masuk. Nah, kalau ngomongin komunitas ada gak sih kayak problem-problem di komunitas? Soalnya untuk wong awam kan kita udah tahu nih. Benar. Nah, kalau untuk kau dewe di komunitas ada gak kayak problem-problem yang sering terjadi itu? Apa sih itu? Dan cara mengatasinya cak mana? Pastilah bukan be komunitas, kelompok kecil namanya beda kepala. Iya. Pastilah ada masalah. Cak komunitasnya juga cak itu, ya hampir sama lah masalahnya. Palanya banyak. Terus di komunitas itu kan ada bagian-bagiannya kalau yang terstruktur Nah, di bagian-bagian itu kan pasti adalah rapat tipis-tipis tidak resmi lah yang akhirnya pengen namanya keputusan itu kan siko kalau bisa ditumbur ke jadi satu tidak masalah. Ini kadang-kadang cak itu akhirnya dari itu tuh beda pandangan, beda visi cak Jibong tuh. Akhirnya mungkin ada yang menyingkir, mungkin baru. Tapi menurut aku selagi kita pikiran positif terus memang kalau memang itu jalannya untuk keluar ya terserah selagi yang keluar pun tetap, maksud aku tuh jangan bersaing juga dalam artian berkarya lah jangan, aku udah munafik dulu tuh awalnya aku nak berkembang dewe. Egois aku nak berkembang dewe. Kau keluar dari sini kau nak berkembang aja gue. Sumpah kau nak berkembang. Nah, pikiran dulu, tapi caknya sekarang nih walaupun dia kontra sama kita secara pendapat, aku pengen berkembang karena kalau menurut data yang ku baca-baca data terus riset valid ini. Kalau kita nih katanya 2030 atau 2040 Indonesia nih usia produktifnya di tahun itu. Telatnya nih. Telatnya karena jingok sekarang nih potensi sekarang karena itu pun itu cerita katanya dibanding ngebanding ke sama Korea dulu kan masa usia produktif budak-budaknya di tahun 90-an dan sekarang terbukti 2020 kalau kita bisa konsisten. Dari situlah aku tuh terketuk lah terketuk lah caknya. Dengan ini nih harus dikasih kita dikasih kesempatan usia budak-budak ini usia produktif 2030 sampai 40. Nah, dari sinilah kuat kelah pondasi walaupun kita di usia itu kita tidak tahu masih apa tidak tapi setidaknya kita sudah ngasih pondasi untuk kedepannya uang berkreativitas. Bersaing boleh itu tapi tetap berkarya. Iya. Nah, karena menurut aku Indonesia tidak usah Indonesia, negara lain berkembang di industri kreatif, di olahraga,
Iya enggak sih? Kalau Indonesia caknya susah berkembang. Di akademik caknya jauh. Tapi badminton sih. Iya, nah badminton ya. Itu pun caknya agak banyak pesaing sekarang. Nah, itu menurut aku kayaknya kita nih selain wisata. Nah, wisata baik. Kita cak ngalih ke yang lain juga ya. Wawasan. Ngalih ke juga cak wisata baik kan. Kita ngenal Indonesia nih banyak wisata. Wah, luar biasa mak itu naik. Tapi secara data Indonesia nih ada di peringkat 26 mak itu nah. Ya menurut aku, harusnya lebih. Uang yang datang. Ternyata walaupun kita tempat indah kita banyak, nah kita kalah oleh Malaysia. Kita kalah oleh Bangkok. Nah, itu be maksud aku tuh. Nah, dari sisi itu be berarti sistem sumber daya balik-balik sumber daya manusia kita harus diperbaiki. Nah, itu juga pondasi kita harus dikuat ke juga. Nah, aku tuh pengen kita ada kesempatan di 2030 menurut prediksi terdekat Jaya. Indonesia tuh di tahun 2030 atau 40 itu usia produktif. Budak-budak kita berkreativitas. Sekarang bila kejingoan sebenarnya. Iya, benar. Potensi-potensi kita, perfilman kita, artis-artis mulai keluar. Nah, itu kan yang dibaca oleh mungkin pengamat-pengamat di dunia kreatif itu pernah terjadi di Korea Selatan tahun 90-an katanya. Jadi Indonesia bisa cak itu asal konsisten tadi. Nah, itulah tadi bisa juga nambah apa ya istilahnya GDP lah ya. GDP. Ekonomi juga gitu ya. Luas podcast ini ya. Luas. Nah, itulah bisa tadi. masuk. Itulah karena beatbox. Iya benar, jujur. Kalau aku udah masuk di beatbox, mungkin aku udah tahu mungkin udah ngobrol sama wong ini, wong itu, relasi udah banyak. Cuman ini terakhir. Langsung see you next time di Rewang Ngobrol. Yeay.